Dan kami tambahkan kepada mereka itu petunjuk. Nah, gitu ya. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri di hadapan penguasa. Ini terkait pemuda ya. Luar biasa gitu ya. Apalagi pemuda yang beriman yang disebutkan Allah gitu. Makanya kemudian dia kokoh, teguh, walaupun kemudian kala itu penguasanya zalim, dipaksa untuk kemudian kembali kepada agama sebelumnya. Mereka tidak mau. Ashabul Kahfi itu berapa orang mereka? Hah? Wah, tak sungkan tuh atau beragama gitu. Ashabul Kahfi 2. Berapa Ashabul Kahfi? Berapa? Jumlah Ashabul Kahfinya? Ya. Berapa? 20, tak kurang banyak. Hah? Berapa? Hah? Berapa? 13. 7. Dapat hadiah nih. Tak tahu yang keluar berapa ya? Ya, disebutkan memang beda pendapat. Ada kemudian yang mengatakan 7, 8, 9 gitu ya. Beda-beda. Tapi mereka semua pemuda, disertai kemudian dengan anjingnya. Iya kan? Silakan dicatat tulisannya nih. Mereka lari-lari masuk gua. Ya kan? Akhirnya ditidurkan oleh Allah berapa tahun? Tidurnya? Hah? Berapa? Berapa? Tahun. Bukan yang orang 3, beda lagi tuh ya. Itu yang terkait tawasul nanti ya. Ini Ashabul Kahfi itu. Mereka ditidurkan selama tidur 2 hari aja. Ada nggak yang mau tidur 2 hari? Ini berabad-abad dulu. Bayangkan tuh ya, sampai luar biasa seperti ini. Sehingga kemudian ketika mereka keluar, dibangunkan Allah, masanya sudah berganti. Uang yang mereka bawa, kayak tadi uangnya ya, dia tertidur selama berabad-abad dari tadi. Kemudian dia terbangun, uangnya sudah tidak laku. Saking luar biasa kemudian karunia Allah untuk menjaga mereka ya. Dan itu adalah mereka pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Yang disebut pemuda dan kalau mengikuti undang-undang, ada yang tahu nggak? Undang-undang kepemudaan. Nomor berapa tahun berapa? Undang-undang Kepemudaan nomor 5 tahun 2009 ya, yang disebut pemuda, definisi undang-undang itu adalah usia 15 tahun sampai dewasa. Sudah salah banter gitu ya. Pemuda sampai dewasa, nggak sampai tua sekali ya. Sampai 30 tahun. 15 sampai 30 tahun. Kalau sebelumnya ya, itu sampai 40 tahun undang-undang sebelumnya ya. Jadi lebih muda ya. Itulah pemuda yang masih kita anggap kemudian masih bisa bertumbuh dengan baik, masih kemudian bisa menerima perubahan dengan cepat. Adakah di antara kalian yang bisa pakai HP sekarang yang diajari oleh orang tuanya? Ada nggak? Bisa pakai HP diajari orang tuanya? Nggak ada ya? Dikasih aja langsung? Betul? Itulah keistimewaan kalian, Gen Z, milenial Gen Z, apalagi yang sekarang terbaru gitu ya. Generasi digital itu, tanpa diajari pun sudah langsung tahu. Padahal yang usia 50-60 tahun ke atas, diajari bolak-balik buka WA saja, bisa-bisa gitu. Baru buka WA, iya kan? Nah gitu. Itulah kelebihannya pemuda. Gitu ya. Oke, next one. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan tidak bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, ya, tidak akan bergerak bergeser kakinya seorang hamba seperti kita semua, ya, pada hari kiamat kelak
Sehingga diminta pertanggungjawaban tentang 4 hal. Berapa hal ya? 4 hal. Nah, kita ambil yang berhubungan dengan materi kita adalah tentang masa mudanya. Untuk apa dihabiskan? Masya Allah. Jadi jangan heran kalau kemudian nanti dia sudah ditemui ya, tapi kemana? Sholat gitu ya. Sampai ditanya jam 12 malam kemana? Ada sholat. Sholat terus ya. Jadi dari sekalian, ternyata setelah kemudian kita balik, paham ya? Ada yang belum balik di sini? Ada yang belum balik di sini? Kalau ada yang ngaku belum balik, jangan-jangan nggak normal ya. Kalau perempuan saya yakin bisa ini lebih awal ya kata-kata kan. Kalau laki-laki menurut para ulama maksimal mentok-mentoknya ya itu sampai umur 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun dia sudah dianggap balik. Ya itu terakhirnya. Ini kan sudah lebih semua kan? Berarti sudah balik semua. Berarti sejak kalian balik itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, ketika kemudian kalian salah, itu berbuat dosa itu akan dicatat tuh sebuah keburukan. Begitupun sebaliknya ketika berbuat baik akan dicatat sebagai pahala. Gitu kan? Maka sejak kita balik itulah kemudian yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Kira-kira berat apa ringan deh? Berat deh. Gitu ya. Jangan membayang kemudian seakan-akan kita berbicara, berbuat itu kemudian tidak akan dipertanggungjawabkan. Apalagi tadi kalau diceritakan Bu Aka tadi, ada yang pada bulan Ramadan tidak puasa dengan sengaja. Saya tidak tahu tuh gimana hukumannya ya. Masuk neraka. Alhamdulillah amin. Padahal dulu kisahnya pada zaman sahabat, ada sahabat Nabi itu sudah berkeluarga punya seorang suami punya istri gitu ya. Nah dia mengeluh pada Nabi, wahai Nabi, celaka aku. Dia ngaku salah deh. Kenapa? Karena aku sudah berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Bayangkan ya, orang yang sudah sah resmi halal di bulan Ramadan itu menjadi haram. Apalagi kalau ada di antara yang ada di sini ya, sholat. Kalau kali yang bajunya kotak-kotak nggak ada di sini ya. Itu kemudian seumpama di siang hari boncengan dengan lawan jenisnya, apalagi kemudian sampai pakai sabuk pengaman gitu ya. Sabuk pengamannya dibuat, ada klipnya deh, nempel lagi gitu ya. Kira-kira itu halal apa haram tuh? Bisa jadi deh haramnya itu berkali-kali lipat tuh. Iya kan? Yang sudah halal saja suami istri jadi haram gitu. Apalagi ya? Paham ya? Hati-hati tuh. Soalnya di sini nggak ada kan? Saya usul kok nggak ada. Ada sekarang ya. Nggak ada sekarang ada. Kalau nanti mau dibilang ya, mudah-mudahan tetap ada. Nah gitu ya. Sahabat mengaku deh, sehingga kemudian dia mengaku pada Rasulullah mengadu. Ya, maka kata Rasulullah, maka sebagai hukumannya adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan luar biasanya sahabat Nabi tadi mengatakan, ya Nabi, jangankan 2 bulan, sebulan yang saya sudah melanggar gitu ya, sudah bolong apalagi 2. Kata Nabi kalau kita sanggup sudah merdekakan seorang budak. Kalau zaman sekarang ada nggak budak? Nggak ada. Nggak ada kan? Bisa juga. Maka yang selanjutnya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Itu hukumannya tuh. Nah gitu ya. Tapi